Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ada yang tahu pertemuan berapa ini? 21. Ya, pertemuan ke-21 atau pertemuan pertama di materi kita yang baru, yaitu bab 3. Untuk yang ingin remedial di ulangan harian bab 2, insya Allah kita laksanakan minggu depan. Tetap menggunakan aplikasi daring di Keeper. Pada pertemuan pertama bab 3 ini, jadi materi kita silahkan dibuka bukunya halaman 79, dan kalian juga bisa lihat di sini saya share materinya. Nah ini, jadi kalau pertemuan pertama itu bab 1 kita jelas suara saya tidak kedengaran? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, kalau di bab 1 kita teksnya itu teks observasi, kemudian bab 2 itu menyampaikan ide melalui teks eksposisi. Nah, sekarang kita menyampaikan ide melalui anekdot. Apa? Ya, anekdot, betul. Apa itu anekdot? Ya, sebentar. Nah, coba perhatikan dulu gambar yang kamu ini di layar monitornya. Coba dilihat dulu. Ya. Ini gambar apa yang kau lihat di situ? Kucing. Ya. Coki. Berapa kucing yang kau lihat? 2. Ya, ini kucing, gambar kucing 2. Kalau kita lihat, ya sepasang. Ya. Nah, ada captionnya move on. Ya. Ya. Nah, setelah dibaca move on-nya, ada yang ketawa, ada yang tersenyum. Suaranya sampai kedengaran di sini tadi yang tertawa. Nah, oke. Supaya ada feedback, saya suruh dulu Fatir, ya. Silahkan Fatir dibaca. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing yang saling berdekatan di depan ruang kelas. Akan tetapi dituliskan mukun yang merupakan plesetan dari kata mukun. Maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut. Alih-alih menggunakan model 2 anak muda, misalnya fotografer yang membuat foto itu, malah mengambil gambar 2 ekor kucing, sebuah kecerdasan menangkap momen, cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat seperti pada gambar di atas juga berlaku dalam anekdot. Oke, stop. Nah, di dalam anekdot, jadi apa sih itu anekdot? Oke, saya akan jelaskan secara rinci. Intinya tadi, pada saat kamu melihat gambar ini, kamu tersenyum, kamu tertawa, bahkan ada yang suaranya saya dengar sampai di sini. Nah, itulah salah satu tujuan daripada anekdot. Anekdot itu cerita lucu. Jadi cerita lucu itu ada 2, ada yang dalam bentuk humor, ada yang dalam bentuk anekdot. Apa perbedaan humor dengan anekdot? Oke, kita akan bahas. Ya, bisa Pak. Oke. Nah, seandainya kita belajarnya di sekolah, mungkin disinilah saya bisa melihat siapa di antara kalian yang suka tertawa, ya, siapa yang suka tersenyum, siapa yang pendiam, karena di teks anekdot ini adalah kita ada cerita singkat yang lucu dan menarik. Contohnya banyak di buku yang kamu pegang itu, bahkan banyak juga koleksi saya yang masih saya ingat. Nah, teks anekdot adalah cerita singkat tapi lucu dan menarik.
karena biasanya mengenai orang yang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Teks berisi cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang yang terkenal. Lanjut ya. Oke, saya ke sini dulu. Oke, kita ke sini dulu. Yang baca lagi Indri Sari. Ya, Indri silakan dibaca paragraf berikutnya, silakan. Silakan Indri. Dulu, pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang observasi dan eksposisi. Iya. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik melalui anekdot. Dengan menguasai materi ini, kamu akan dapat menyampaikan kritik dengan cara yang lucu, tetapi mengena. Ya. Oke, lanjut. Untuk meningkatkan kemampuanmu, pada pelajaran ini, kamu akan belajar 1. Mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 2. Tersirat dalam sebuah teks anekdot. 3. Struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Oke. Petahun. Stop. Nah, sekarang. Stop. Nah, sekarang. Pak. Stop dulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi, anekdot itu cerita lucu di mana di dalamnya ada pesan yang tersirat. Artinya ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita itu, ya. Nah, contoh yang paling kecil tadi itu ada gambar anekdot. Ada yang pesan yang ingin disampaikan dalam gambar ini. Apakah dalam bentuk kasih sayang? Apakah dalam bentuk cinta? Apakah dalam bentuk, karena di sini capture-nya move on, bisa jadi ini adalah pertemuan yang memisahkan dua ekor kucing ini. Tapi kalau diibaratkan pesan tersiratnya bisa saja terjadi pada manusia. Oke, kita lanjut. Yang baca lagi Bella Sapira. Ya, Bella Sapira yang lanjut membaca mulai dari sini. Silakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menggesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Oke, terima kasih Bella Sapira yang sudah membacakan 2 paragraf. Nah, saya tanya dulu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah nonton stand up comedy? Ada?
Ada yang pernah nonton stand up comedy? Ada Pak. Ada ya, Naya. Oke, rata-rata pernah menonton stand up comedy. Nah, di dalam stand up comedy itu isinya itu di dalamnya ada yang masuk kategori anekdot, ada juga yang masuk kategori humor. Nah, kita pelajari dulu kapan bisa dia masuk kategori anekdot, kapan pula dia masuk kategori cerita humor. Oke. Nah, kita lihat dulu apa fungsinya itu teks anekdot. Yang pertama, ya, sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan. Ya, mungkin kita tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintah, mungkin kita jengkel, mungkin kita marah. Nah, biasa diungkapkan dalam stand up comedy. Ada yang mengkritisi pemerintah biasa, atau orang-orang yang punya jabatan. Nah, itu salah satu fungsinya. Kedua, hiburan. Ya, hiburan sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu yang menarik perhatian. Ya, apakah kalian terhibur kalau menonton stand up comedy? Kalau merasa terhibur, maka masuk dalam kategori anekdot. Nah, sebenarnya seandainya kita belajar di kelas ini banyak sekali cerita anekdot saya, tapi cukup kita berdasarkan di buku saja. Nah, kemudian tujuan teks anekdot yang pertama menyampaikan kritik secara tidak langsung atau secara tersirat. Yang dimaksud tersirat, kita membaca teksnya, kita melihat melihat orang menceritakan teks anekdot, kemudian ada yang disindir, maka itulah pesannya secara tidak langsung. Entah itu di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Kemudian kalian tertawa, itulah tujuan teks anekdot, untuk membuat kita tertawa, menghibur pembacanya. Kalau kamu merasa terhibur, itulah tujuan anekdot. Mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau melukiskan suatu sifat dengan ringan. Nah, misalnya ada gambaran orang yang suka marah, ya, malas, contoh saya kasih, tapi ini bukan anekdot ya. Ya, misalnya saya sampaikan secara tidak langsung. Ada temanmu yang jarang ditemukan di kelas. Saya sampaikan dalam bentuk kalimat, ya, misalnya Andri itu termasuk manusia langka di kelas 10 IPS 4 misalnya. Ya, apa itu Pak manusia langka? Oh, manusia yang siswa yang jarang masuk di kelas. Nah, itu secara tidak langsung. Sekarang ciri-cirinya, ya. Ceritanya fiksi atau percakapannya singkat, didasari dengan gambaran realistis atau kejadian nyata. Bersifat menggelitik, lucu, kadang menjengkelkan, kadang juga membuat kita konyol. Menyindir secara tidak langsung atau tersirat. Di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Oke, kita lihat contohnya. Oke. Nah, saya ingin di sini ada dua orang, satu yang menjadi Tono, satu yang menjadi Udin. Berapa laki-laki di sini? Fatir menjadi Tono, kemudian Udin, Nawir. Halo, Muhammad Nawir, bisa dengar suara saya? Oke. Bisa Pak. Ya, oke. Silahkan dibaca ya.
Ada yang menjadi Tono, Fatir, dan Udin adalah Munawir. Oke, saya bacakan pembukanya. Jadi judulnya, ini contoh teks anekdot, judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Jadi ada dosen, selain menjadi dosen, dia juga menjadi seorang pejabat. Bisa saja jadi bupati, bisa saja jadi presiden, mungkin. Oke, saya bacakan prolognya, pembukanya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Silahkan yang menjadi Tono, dibaca. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Oke, terima kasih Fatir sama Mama Nawir yang sudah membacakan. Ini adalah contoh teks anekdot. Nah, apa pesannya yang tersirat di sini? Jadi ada seorang dosen kalau mengajar tidak meninggalkan tempatnya. Jadi mulai dia masuk duduk di situ terus sampai dia keluar. Nah, ini pesannya yang tersirat. Kalau ada seseorang yang menduduki jabatan, ya, dia tidak mau meninggalkan jabatannya. Misalnya periodenya sudah 10 tahun jadi bupati, masih mau jadi bupati lagi. Nah, maka itulah yang dimaksud di sini. Ya, sebentar dulu. Halo, Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pesan yang tersirat di sini, jadi kalau kita menduduki suatu jabatan, suatu saat kita akan meninggalkan jabatan tersebut. Kalau bukan jabatan yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan jabatan itu. Nah, ini diibaratkan, jadi kalau ada orang, bukan orang, bisa saja guru, bisa saja dosen, kalau mengajar tidak meninggalkan tempatnya, itu mungkin ya adalah ciri-ciri orang yang kalau punya jabatan tidak mau meninggalkan jabatannya. Nah, sekarang ada lagi ya, ini tadi contoh anekdot disampaikan dalam bentuk percakapan. Sekarang anekdot yang disampaikan dalam bentuk wacana. Oke, sekarang perempuannya lagi yang baca. Ya, Naya dengan Adelia. Oke, Naya dengan Adelia siap? Oke, Adelia siap ya? Oke, caranya dibaca, perhatikan. Misalnya Naya paragraf pertama, dilanjutkan oleh Adelia paragraf kedua. Setelah Adelia, Naya lagi. Setelah Naya, Adelia lagi. Oke, kita ngerti tak? Ya. Oke, kita lihat apa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita anekdot ini. Saya membacakan judul cara keledai. Nah, bagaimana cara keledai membaca buku? Silahkan Naya. Cara keledai membaca buku. Alkisah. Seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca. Tentu ia akan menerima hadiah, namun jika tidak,
maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera memperhatikan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si kedelai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si kedelai memulai membuka buku-buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si kedelai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah kedelaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Kedelai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Jadi tukas itu katanya. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan di sini? Nah, pesan yang tersirat, kalau kita mengambil sebuah buku terus dibuka-buka saja, ya, berarti kita diibaratkan seekor keledai. Ya, seekor keledai. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Jadi, intinya saya simpulkan saja. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang anekdot. Apa itu anekdot? Ya, cerita lucu yang menarik, singkat, berdasarkan dengan kejadian yang ada di sekitar kita, di mana di dalamnya ada kritikan, ada tokoh, ada pelakunya yang menjadi pelaku. Ya. Nah, tadi yang pertama ada Tono dan Udin, ada dosen 3 orang. Kemudian yang anekdot kedua ada Nasruddin, ada Timur Leng, serta seekor keledai. Di mana pesan yang ingin disampaikan, kalau ada seseorang yang hanya memegang-megang buku, kemudian dia buka-buka saja tanpa membaca dan mengerti isinya, maka dia diibaratkan seekor keledai yang membaca buku. Oke, silakan nyalakan videonya. Adelia, nyalakan video tak, saya absen. Adel. Oke, sudah menyala semua videonya. Oke, saya absen ya. Nah, sekarang kita lanjut ke grup WhatsApp. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-21 saya nyatakan selesai. Selanjutnya materi berikutnya saya sampaikan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.